Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Iin di channel YouTube aku, Iin Wardoyo. Aku mau ucapin terima kasih dulu untuk kalian yang udah support aku, yang udah like, komen, dan juga subscribe video aku, dan juga untuk kalian yang udah share video-video aku. Thank you juga yang udah nyalain belnya. Dan untuk kalian yang baru aja mampir di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe and nyalain tombol loncengnya. Oke, di video kali ini aku mau berbagi aja sih pengalaman mengenai makanan-makanan yang biasanya itu harus dihindari untuk dikonsumsi ya oleh ibu hamil. Semacam ada makanan yang mentah gitu kan, ada buah-buahan juga seperti nanas dan durian yang gak boleh dimakan, ada juga makanan-makanan yang dibakar, ada juga makanan sejenis seafood-seafoodan. Aku langsung mau bahas aja ya. Jadi kalau makanan mentah itu seperti kayak apa sih, sushi gitu ya, kan biasanya ada salmonnya yang mentah, terus ada salad, sayur-sayuran yang mentah. Sushi juga ada kan gitu, terus juga ada mayones yang dibuat dengan telur yang mentah. Sebenarnya banyak yang bilang oleh dokter-dokter gitu ya, kalau aku baca literatur gitu, banyak yang bilang emang nggak boleh dikonsumsi. Tetapi kalau aku baca di salah satu pokoknya aku baca di salah satu aplikasi gitu ya, dari sebagian perkumpulan ibu-ibu gitu, ada juga dokter-dokter mereka yang mengatakan itu nggak apa-apa untuk dikonsumsi dengan mentah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah tingkat kualitas dari makanan itu sendiri. Kayak misalnya ikan-ikannya tuh benar-benar fresh atau enggak, terus sayuran dan ikan-ikannya itu disuci dengan baik atau enggak, kayak gitu. Tetapi kalau aku sendiri ya, kebetulan ini udah kehamilan aku yang ketiga, tapi aku ada keguguran yang pertama, yang kedua alhamdulillah udah mau 4 tahun, dan ini kehamilan aku yang ketiga. Berdasarkan pengalaman aku gitu ya, memang pada saat kehamilan aku yang pertama itu aku sangat menghindari makanan-makanan yang gak bersih. Contohnya kayak bakso, mie ayam gitu. Terus aku juga menghindari banget makanan-makanan yang dibakar gitu. Terus juga aku menghindari makanan-makanan yang mentah. Tapi kalau aku pribadi, pada saat hamil yang pertama itu, aku di usia muda gitu ya, trimester pertama dan kedua ya, berarti dari usia kandungan 0 sampai 6 bulan. Kan trimester pertama itu kan dari 0 sampai 3 bulan, trimester kedua itu dari 3 sampai 6 bulan. Jadi aku dari 0 sampai 6 bulan itu aku benar-benar tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang harus dihindari itu. Ya kayak makanan yang mentah, terus makanan yang maksudnya yang jorok-jorok gitu ya, kayak bakso gitu-gitu. Ya bukan jorok, maksudnya aku menghindari makanan-makanan yang istilahnya apa sih, nggak sehat, bukan jorok, nggak sehat gitu kan. Kalau bakso kan biasanya identiknya dengan tepung, mecin gitu kan, aku sangat menghindari itu. Terus aku juga menghindari makanan yang dibakar. Pada saat hamil yang pertama aku menghindari itu semua dari usia kandungan 0 sampai 6 bulan, atau dari trimester 1 sampai trimester 2 aku sangat menghindari itu. Tapi di semester ketiga aku sudah mulai berani mengkonsumsi makanan yang dibakar. Tetapi makanan yang dibakar itu tidak dibakar dengan arang ya. Aku makan makanan yang dibakar itu dengan oven, atau kayak shabu-shabu gitu yang dibakar di atas kompor ya, karena aku juga nggak mau ngambil resiko. Itu alasan aku. Yang kedua, makanan mentah kayak sushi gitu, terus mayones. Kalau sushi aku emang nggak terlalu favorit, tapi kalau mayones itu aku suka banget. Dan aku konsumsi mayones itu di trimester ketiga. Tetapi kayak mayo gitu aku konsumsi juga di trimester ketiga. Tetapi mayonya itu bukan mayo buatan rumahan ya. Aku biasanya makan mayo itu mayo yang dijual di supermarket gitu. Karena biasanya kalau
mayo buatan rumahan itu mereka menggunakan telurnya mentah gitu. Tapi kalau biasanya di supermarket itu mereka pakainya telur yang dipasteurisasi seperti itu. Yang ketiga, aku di trimester ketiga pada saat hamilan yang pertama itu juga udah konsumsi seafood. Kalau misalnya kayak udang, cumi gitu aku biasa konsumsi, biasa-biasa aja gitu ya. Waktu trimester pertama dan trimester kedua aku juga tetap konsumsi, tapi aku di trimester ketiga ini udah berani mulai makan kerang. Kenapa kerang tuh sebenarnya sangat dihindari, perlu sangat dihindari oleh ibu hamil itu karena kerang itu mengandung banyak merkuri gitu. Jadi dia tuh kurang bagus untuk perkembangan janin kita gitu. Terus tadi yang keempat, dan yang keempat itu buah tadi ya, ada nanas dan durian. Di trimester ketiga pada kehamilan aku yang kedua, aku sudah mulai mengkonsumsi nanas dan juga durian. Tetapi nanasnya itu harus benar-benar manis. Ya, nggak boleh nanas yang asam-asam kecut gitu. Yang kedua juga aku makan durian, tetapi jumlahnya sedikit. Nanas dan duriannya itu jumlahnya sama-sama sedikit ya. Misalnya mungkin biasa makan durian tuh 4 biji gitu ya, 4 bulet itu 4 biji, 4 apa sih yang kecil. Di dalamnya kan kalau durian satu buah tuh kan ada biji-bijinya gitu ya. Kalau biasa makan 4 biji, kalian bisa makan 2 atau 2,5 lah ya gitu. Jadi kalian harus tahu tingkat kemampuan perut kalian untuk menghindari kontraksi kayak gitu. Dan juga kenapa sih kok aku bandel gitu konsumsi semua itu, padahal semua itu dilarang. Sebenarnya aku tuh bukannya bandel, kenapa udah dilarang tapi aku masih konsumsi. Sendiri kan kalau lagi hamil itu kalau kepengen itu rasanya kebayang-bayang terus gitu loh. Jadi aku dulunya gue juga biasa makan durian dan nanas, dan itu gue nggak apa-apa. Gue rasa kalau gue konsumsi dalam jumlah yang sedikit itu nggak akan apa-apa juga gitu. Yang penting kita udah nyicipin aja gitu loh. Nah, gue bukannya nakal atau bandel gitu ya, udah tahu dilarang tapi kok gue masih konsumsi gitu. Tetapi alasan gue kenapa gue tetap konsumsi itu karena gue pikir kandungan gue udah cukup kuat di semester ketiga, dan juga ya namanya juga ibu hamil kalau kepengen sesuatu itu biasanya tuh kayak nggak bisa ditahan gitu. Dan gue kepengen itu tuh pasti selalu di usia-usia kandungan muda. Tapi akhirnya gue nahan diri demi anak gue gitu ya. Akhirnya gue bisa makan itu semua di trimester ketiga. Dan alhamdulillah anak gue nggak apa-apa si kala itu ya. Kenapa sih sebenarnya kita harus menghindari makanan mentah? Karena di sana takutnya ada bakteri-bakteri yang seharusnya dia tuh mati pada saat dimasak, tetapi nggak mati karena kita konsumsi mentah, dan itu bisa mengganggu perkembangan, maksudnya mengganggu kesempurnaan perkembangan anak kita, entah itu misalnya perkembangan otak, jantung, paru-paru dan lain-lainnya kayak gitu. Terus kalau di di hamil yang ketiga ini gue juga masih menghindari kayak sate gitu. Gue sebenarnya pengen banget makan sate, nanas. Yang pengen banget gue makan tuh sate, nanas, dan juga salad gitu. Tapi gue kemarin gue makan salad di kehamilan muda gue itu, di semester pertama gue udah berani makan salad karena gue kepengen banget, tapi itu dengan jumlah yang sedikit banget ya. Terus gue kalau nanas kemarin makan pas rujakan juga, itu masih di semester pertama juga. Pokoknya di kehamilan kedua ini gue lebih bandel, mudah-mudahan aja gak ada apa-apa. Jadi gue di semester pertama tuh udah konsumsi salad buah, udah konsumsi dengan mayo gitu ya. Terus gue juga udah konsumsi bakso dan segala macamnya yang gak sehat itu. Dan gue juga udah konsumsi nanas, tapi nanasnya bener-bener manis pada saat makan rujak ya. Tapi gue yang belum gue makan tuh ya sate itu, karena gue juga takutnya gak mateng kan gitu. Jadi gue takut aja gitu loh. Mudah-mudahan kalau mayo ya mudah-mudahan gak ada apa-apa lah gitu. Sebenarnya semua itu mitos atau bener sih gitu. Kalau gue pribadi menanggapi hal itu ya, kalau ada yang bilang mitos, tapi ada juga yang bilang bener. Kalau gue ditanya kalau ini sih maksudnya kalau lo sendiri gimana menanggapi hal itu kalau itu dikatakan mitos gitu. Kalau gue pribadi
gue nggak mau bilang itu mitos, karena istilahnya gimana ya, dunia kedokteran itu bukan dunia yang main-main, karena nggak semua orang bisa mengerti dan tahu tanpa harus sekolah. Walaupun kalian udah bisa baca dari Google, katanya ini nggak apa-apa kok, itu nggak apa-apa kok konsumsi makanan mentah, ya it's okay gitu, kalian boleh aja kok nerima itu atas apa yang kalian baca. Tapi kalau gue pribadi, gue juga gak baca sebenarnya nggak apa-apa makan kayak sushi, makan makanan mentah, tetapi kualitasnya harus terjaga, itu gue juga baca itu. Tapi gue kayak lebih gimana ya, gue nggak tahu gitu kondisi tubuh gue dan kondisi anak janin gue tuh sekuat apa gitu. Belum tentu gue dan juga janin gue ini sekuat orang-orang bule yang udah biasa makan makanan mentah gitu. Makanya gue kenapa kalau gue suruh menanggapi hal-hal mitos bla 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 gitu, kalau gue sih ya gue lebih menjaga aja gitu, menjaga sesuatu hal yang bisa gue, istilahnya yang bisa gue maksimalkan untuk jaga gitu kan. Walaupun gue nggak bisa makan sate gitu dalam waktu 9 bulan gitu, ya udahlah gitu kan. Tapi daripada kita menyesal di belakang kayak gitu kalau gue pribadi. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, itu hak kalian, it's okay, nggak masalah gitu kan. Dan kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, it's okay, itu juga nggak masalah, karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing, punya kepercayaan masing-masing, dan juga punya tingkat keberanian yang berbeda-beda gitu. Kalau gue mungkin bisa dibilang nggak terlalu berani, sehingga gue menghindari makanan-makanan mentah gitu. Terus kalau gue bilang kok di hamilan ketiga ini kok bandel gitu mengkonsumsi kayak mayones, nanas gitu. Kalau nanas gue bener-bener cari yang manis gitu, dan alhamdulillah kemarin gue makan juga nggak apa-apa, dan kemarin belum lama gue juga habis PSG dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan pas lahir juga nggak ada apa-apa. Dan kalau kenapa gue makan mayones gitu, karena gue ngidam salad. Gue tuh pas hamil ini gila-gilaan banget, pengen banget makan salad. Mungkin sebulan tuh gue bisa pengen makan salad 5 kali atau 6 kali. Pokoknya gue ngidam banget gitu, suka banget gitu pas hamil ini. Kan biasanya ada yang kayak gitu. Dan gue kayak berusaha banget untuk menghindari itu, tapi gue kayak kadang-kadang kayak aduh gue nggak bisa, kepengen banget gitu loh. Akhirnya kemarin pas mertua gue bikin, gue makan tapi nggak banyak gitu. Terus kalau di kehamilan gue saat ini ya, kehamilan gue yang ketiga ini, memang gue dari kehamilan kedua dan kehamilan ketiga ini gue nggak pernah punya asisten rumah tangga gitu. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa gitu, gue tuh kayak nggak bisa aja gitu ada orang lain di rumah gue gitu. Nggak tahu kenapa gitu, kayak risih mungkin ya gue. Maksudnya gue kadang ya suka semau gue dalam arti gue suka pakai baju yang semau gue. Gue takut aja ada omongan-omongan dia yang nggak bisa dia rem di luar gitu ya. Pokoknya gue kayak menjaga privasi aja lah gitu. Gue takut hal-hal itu terjadi. Makanya gue lebih prefer untuk nggak pakai asisten rumah tangga. Terus kalau bisa sih, kalau kalian tanya kenapa kalau bisa sih handle semuanya, sebenarnya gue nggak handle semuanya sendiri. Alhamdulillah banget gue punya suami yang amat sangat ringan tangan banget gitu dalam hal pekerjaan rumah. Jadi suami gue tuh beliau tuh suka bantu gue. Kebetulan dia kalau berangkat itu siang jam 7:30 pagi. Jadi pagi-pagi itu dia pasti selalu bantu gue, entah dia nyapuin rumah atau dia beres-beres rumah gitu. Dan gue masak serta nyuci piring gitu. Kadang-kadang dia juga sebelum kerja itu mandiin si Kala, anak gue yang umurnya mau 4 tahun itu. Karena anak gue emang kalau ada ayah pipinya itu maunya mandinya, dan apa-apa tuh maunya sama pipinya gitu. Jadi alhamdulillah banget gue dikasih suami yang memang punya keringanan tangan untuk membantu gue gitu. Dan kayaknya gue sama dia tuh sama gitu, sama-sama kayak agak risih kalau ada orang lain selain keluarga gitu, sama kayaknya kita berdua. Dan tetapi gue waktu kehamilan yang kedua itu kan gue sesar ya gitu.
di kehamilan kedua abis lahiran itu gue sempat di rumah mertua gue itu sekitar 1 bulan, nggak sampai 40 hari. Terus gue minta balik ke rumah, tapi gue cari asisten rumah tangga yang pulang pergi aja. Dan asisten rumah tangga gue itu kayaknya cuman kerja sekitar 2 bulan, karena gue ngerasa gue udah bisa ngerjain semuanya sendiri, karena gue kan gak nyuci pakai tangan ya. Paling yang gue cuci pakai tangan tuh cuma sedikit, sisanya pakai mesin cuci. Dan gue ngepel rumah itu ya dibantu sama suami gue, dia yang paling rajin banget ngepel dan juga beres-beres rumah. Dia lebih rapi dibandingin gue. Jadi kita berdua, gue juga suka bilang ke suami gue, daripada kita bayar orang, mendingan kita kerjain sendiri gitu, uangnya bisa buat jalan-jalan. Selain irit juga sekalian olahraga bo gitu. Terus di kehamilan gue yang ketiga ini, gue nggak tahu ya, gue pengen banget ngerasain melahirkan secara normal. Mudah-mudahan aja Allah kasih gue kesempatan untuk melahirkan secara normal gitu. Semoga anak gue dan gue juga sehat dan selamat, amin. Mudah-mudahan aja gue dikasih kesempatan itu. Jadi kalau misalnya gitu ya, biasanya kalau udah sesar itu biasanya dokter bidan rata-rata agak-agak nggak mau gitu, alasannya nggak mau resiko gitu. Biasanya nanti kena sesar lagi gitu. Tapi gue selalu berdoa supaya gue bisa dikasih kesempatan untuk lahir secara normal gitu. Nah kalau misalnya gue ternyata harus sesar lagi, gue pakai asisten rumah tangga apa enggak? Itu kan pasti pertanyaan kalian. Kalau gue rencananya gue akan lahiran di daerah rumah gue di Tangerang sini, di Ciledug. Tapi gue memang berencana setelah melahirkan itu gue mau ke rumah orang tua gue gitu. Kemarin kan gue kelahiran anak yang kedua, gue udah di rumah mertua. Nah kelahiran anak yang ketiga ini gue pengen di rumah orang tua gue. Karena apa? Karena di sana tuh ada ponakan gue, dan istilahnya si Kala itu anak gue bisa main sama ponakan gue gitu. Dan gue bisa, maksudnya guanya nggak merasa kasihan banget gitu loh. Dia tuh punya, ya namanya anak kecil ya, ngerasa punya adik gitu kan, pasti ada hal-hal yang dia merasa iri atau gimana gitu. Gua menghindari hal itu, jadi supaya dia bisa punya teman main gitu kan. Gue juga bisa fokus ke baby gue gitu. Dan gue juga kenapa gue pengen ke sama orang tua gue ya, karena gue pikir kemarin udah sama mertua, sekarang gantian gue pengen sama orang tua gue, supaya apa ya, sama-sama adil aja. Dan gue juga pengen lah istilahnya bisa melahirkan tuh di rumah orang tua gue sendiri gitu. Jadi rencananya seperti itu. Nanti balik ke sini, ke rumah gue di Tangerang ini. Rumah nyokap gue tuh di Ciganjur, Jakarta Selatan, dan rumah gue itu di Tangerang, di Ciledug. Jadi rencananya kalau udah selesai di rumah nyokap gue, dan gue berapa lama gue di sana, gue pengennya sih sampai gue udah bisa beraktivitas dan bisa mengerjakan rumah sendiri. Rencananya gue pengen ngerjain semuanya sendiri lagi, tapi pasti kondisinya udah berbeda ya. Dulu kan gue belum ada anak gitu ya. Kalau sekarang kan gue punya anak lagi, dan sudah ada anak yang sebelumnya gitu, si Kala ini gitu. Pasti ada perbedaan, keribetan dari kelahiran yang kedua dan juga kelahiran yang ketiga ini gitu, dalam mengurus anak dan juga memaintain pekerjaan rumah. Mungkin gitu, gue pengennya kalau gue bisa, pengen gue kerjain sendiri lagi. Kalau soal gosok, ya udahlah kita bisa laundry atau manggil orang buat gosok. Gue selalu kayak gitu emang sampai sekarang. Tapi belakangan ini karena corona gitu ya, biasanya gue taruh laundry atau manggil orang ke rumah. Tapi cuma beberapa pakaian aja, nggak semuanya. Pasti kalau pakaian anak gue tuh gue gosok sendiri. Tapi karena corona ini semua gue gosok sendiri belakangan ini. Dan rencananya sih pengen ngerjain semua sendiri habis melahirkan yang ketiga ini. Dan kalau gosok ya biasanya tetap gue lempar ke orang. Tapi gue nggak tahu nanti bakalan apalagi apa sih tantangannya punya anak 2. Kalau nggak pakai asisten rumah tangga, gue juga nggak mau jadi ibu yang suka marah-marah, karena sebenarnya gue tuh galak banget dan juga bawel. Jadi gue nggak mau aja gitu ngelukain hatinya Kala gitu pada saat gue punya anak bayi lagi gitu. Oke guys, itu aja sih kayaknya yang mau gue share ke kalian mengenai makanan-makanan yang harus dihindari pada saat hamil, dan juga sharing mengenai
sharing mengenai kelahiran anak gue yang kedua dan juga yang ketiga, dan juga sharing mengenai maintenance kegiatan ibu rumah tangga dengan asisten rumah tangga dan tidak dengan asisten rumah tangga. Oke guys, itu aja yang mau gue share. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan juga semoga video ini bisa diterima oleh kalian semua. Gue minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata dan juga ada kesalahan sharing gitu, tapi ini semua berdasarkan pengalaman gue aja. Kalian boleh terima, boleh enggak, kalian boleh berbeda dari gue, karena setiap orang tuh berbeda-beda. Oke guys, itu aja yang mau gue sampaikan ke kalian. Jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe, and share video gue. Jangan lupa nyalain juga belnya. Thank you so much for watching. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.